Bapak Ibu Saudara semuanya, saya sapa Bapak Ibu Saudara Jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Saya tidak bosan-bosannya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan salam damai sejahtera yang dari Yesus Kristus, yaitu Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kiranya rahmat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal melimpah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat di dalam beraktivitas, tetap semangat di dalam bekerja, dan juga bukan hanya itu, kita harus juga menjadi tetap semangat di dalam kita beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin mengalami pergumulan masalah hari ini, kita mungkin mengalami tekanan hari ini, kita mungkin mengalami pergumulan yang tidak ada henti-hentinya hari ini, baik dari pihak keluarga, baik dari pihak pekerjaan, ataupun dari pihak sosial. Namun Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia boleh meninggalkan kita, namun Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua mengangkat satu pujian, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, amin, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Oh, Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Oh, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Oh, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Sekali lagi, selama-lamanya.
namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama dengan kami di tempat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Bersama kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan, bahwa hanya meninggikan, bahwa hanya memuliakan nama Tuhan, itulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mungkin mengalami pergumulan di dalam pekerjaan hari ini, mengalami pergumulan di dalam sosial hari ini, mengalami pergumulan di dalam keluarga hari ini. Namun Bapa di surga, kami yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memperhatikan kami, dan Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi kami yang mungkin sedang bersedih hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berdoa bagi sidang jemaatmu dimanapun berada, jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati semua bidang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa juga bagi beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh hari ini, yang kurang fit hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, sehingga sidang jemaatmu dimanapun berada boleh kembali sehat, dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang beribadah bersamaan dengan kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan hadir di sana, sama seperti Tuhan memberkati dan hadir di ibadah kami juga di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di sini. Tuhan berkati kami pribadi ya Tuhan, supaya bisa melayani dengan tekun, dengan semangat, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita dan dengan semangat, dengan kesungguhan, dengan cinta kasih, kami akan memulaikan ibadah kami. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi yang baru bergabung, mungkin baru datang, saya tidak bosan-bosannya menyapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Kristus melimpah bagi kita semua. Selamat datang kembali, selamat beribadah, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Walaupun tetap ibadah live streaming, namun roh kita hadir bersama-sama. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya, bahwa dia tetap hadir walaupun mereka tidak bertatap muka. Demikian kami Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu, kita itu hadir bersama-sama di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga taburan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama menguatkan kita dan juga memberikan kita kemenangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin.
Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, Amin. penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Prince, di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Oh, Kaulah pertahananku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu karena umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
kepadamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita yang jujur kepada Tuhan, bahwa Tuhan merupakan kekuatan kita, bahwa Tuhan juga merupakan penghiburan kita, dan bahwa Tuhan juga sumber pengharapan kita dan sumber pertahanan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita bersedih hari ini, namun tetap ingat Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan namamu. Pujian-pujian yang sudah kami sampaikan merupakan ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan, merupakan ungkapan hati kami yang serius kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pujian itu merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, hingga menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan keseriusan kepada kami, Tuhan berikan kesungguhan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan mata yang tertuju, seperti mata yang melihat pelita di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapa di surga, kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami membutuhkan firman-Mu di tengah-tengah kondisi dan keadaan kami yang mungkin ada dalam masalah, yang mungkin ada dalam tekanan, yang mungkin ada dalam pergumulan masalah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih akan dengan sukacita kami sambung firman-Mu di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke, baiklah Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap bersuka cita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tahu. Dan semuanya itu terjadi oleh kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Amin. Kita tetap tidak perlu berkecil hati, dan kami juga tetap menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam untuk keluarga kekasih yang ditinggalkan. Kita tetap untuk keluarga, kiranya Tuhan senantiasa menghiburkan Amin. dan menguatkan. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini, ya kami sedang hanya berdua. Dan ini karena physical distancing ya, jadi tidak mengapa. Seberapapun kita yang ada saat ini Bapak Ibu, marilah kita tetap semangat. Amin. Jangan melihat siapa kami yang melayani, tetapi mari kita sama-sama memandang Tuhan. Dan kita masih mau memiliki satu kerinduan di dalam hati kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu mau rindu untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Amin. Itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, untuk itu kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya pilih di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima ayat pasal 55 maksud saya, pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Iya, terima kasih. Bapak Ibu luar biasa. Saya sangat senang tadi di awal
Kami tidak janjian ya Bapak Ibu ya mengenai pujian dan firman Tuhan yang akan saya sharingkan saat ini, tetapi ini satu hal yang betul-betul luar biasa. Saya ingin bacakan sekali lagi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Wow, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa carilah Tuhan. Ini berarti ini menunjukkan kepada kita harus senantiasa memiliki usaha yang begitu dengan ketekunan kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi kita akan melihat Bapak Ibu, kenapa sampai firman Tuhan datang kepada bangsa Israel di sini melalui Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Yesaya ini, bagaimana di dalam kitab ini bangsa Israel berada di masa-masa transisi. Mereka berada di masa-masa yang begitu terpuruk. Mereka berada di masa-masa yang begitu sangat tidak baik Bapak Ibu. Dan mereka ini di dalam kondisi yang akan mereka ini dibuang Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu lepas tangan terhadap bangsa Israel. Tetapi di sini bukan Tuhan lepas tangan Bapak Ibu sebenarnya, tetapi Tuhan itu membiarkan bangsa Israel mengalami segala sesuatu yang tidak baik. Itu bukan karena Tuhan itu membenci bangsa Israel. Buktinya dia katakan di sini cari Tuhan. Nah, tetapi ini merupakan suatu bentuk pengajaran Tuhan kepada bangsa Israel. Amin. Supaya mereka mengerti. Karena di masa-masa hidup bangsa Israel waktu itu, mereka melupakan Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel, bahkan di dalam pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga semenjak kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, bahwa mereka ini bergantian, pemimpin-pemimpin mereka itu berganti. Hanya beberapa orang saja yang mau hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel berada di masa-masa yang di dalam penindasan. Mereka itu berada di dalam keadaan yang begitu sangat memalukan pada waktu itu. Karena begini Bapak Ibu ya, bangsa Israel ini mereka ternyata satu bangsa yang cukup terkenal Bapak Ibu ya. Terkenal bukan karena mereka ini apa, tetapi karena Tuhan ya yang senantiasa menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka itu dipermalukan. Oh, mereka ini katanya orang-orang hebat. Ini yang dikatakan, ini bangsa ini yang dibilang itu mereka itu bisa melewati laut tanpa terhanyut. Mereka itu bisa makan di padang gurun tanpa menanam apa-apa, tanpa melakukan sesuatu yang berusaha dengan baik, tetapi mereka itu tetap saja masih bisa hidup. Bukan hanya itu, mereka itu selalu menang di dalam peperangan. Nah, tetapi di kondisi ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kalau Bapak Ibu baca, mereka itu betul-betul dipermalukan. Mereka itu betul-betul ditindas. Mereka itu betul-betul di dalam keadaan yang masalah yang sangat besar. Jadi mereka itu sudah pasrah. Ya, keadaan mereka sudah pasrah dengan keadaan mereka. Mereka terlihat tidak seolah-olah tidak punya pengharapan lagi. Sehingga Tuhan datang kepada bangsa Israel. Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat siapa bangsa Israel ini, mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka ini adalah bangsa yang ditebus, yang diambil dari satu tempat yang Bapak Ibu pasti tahu, mulai dari kisah Abraham. Jadi Abraham ini adalah bapa leluhur dari bangsa Israel, di mana Abraham ini berasal dari bangsa orang-orang yang tidak kenal Tuhan, berasal dari orang-orang yang betul-betul keadaan hidupnya menjauh dari apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan suatu bangsa yang betul-betul kalau Tuhan ya dari sudut pandang Tuhan mau dimurkai mereka ini sebenarnya. Tetapi ada satu pribadi yang Tuhan lihat di sana, Abraham. Tuhan melihat bahwa orang ini betul-betul bisa untuk dipakai. Amin. Nah, sehingga dia ambil Abraham ini dari sana,
dan dia menjadikan Abraham ini menjadi bangsa yang besar, yaitu Israel. Inilah bangsa Israel. Mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Dan mereka ini adalah satu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab-kitab yang lain, mereka ini adalah satu bangsa yang betul-betul disayang oleh Tuhan. Mereka ini begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan hubungan mereka itu dengan Tuhan seperti bapa dan anak. Bahkan juga dikatakan bukan hanya itu di dalam kitab Hosea, ini seperti dikatakan seperti istri, ya, yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, betul-betul luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di sini yang kita bisa lihat adalah ternyata firman Tuhan ini datang bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi datang kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, namun mereka mengabaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan kita berpikir bahwa karena kita percaya kepada Tuhan, kita itu sudah bebas melakukan apa saja yang kita sukai. Kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kita itu ini baik. Nah, Bapak Ibu tahu, ketika awal dari kejatuhan bangsa Israel ini, Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim, permulaannya adalah mereka itu melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Bukan menurut apa kata Tuhan, tetapi apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Namun di sini Bapak Ibu, di sini saya katakan sekali lagi, mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini datang kepada orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Yes. Nah, di sini dikatakan, carilah Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya katakan bahwa kita harus senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Amin. Jangan berpikir karena kita sudah percaya kita bebas dari segala masalah. Jangan berpikir karena kita sudah percaya kepada Tuhan, Yes. kita sudah diselamatkan, kita bebas dari segala mara bahaya. Jangan berpikir karena kita sudah punya Tuhan yang luar biasa, kita akan bebas dari segala sesuatu yang tidak baik. Yes. Jangan berpikir demikian, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, yang namanya manusia, selagi masih hidup, kita pasti akan senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam pilihan. Kita mau pilih, kalau kita tidak bijak di dalam memilih, kita akan jatuh di dalam kejatuhan yang begitu sangat dalam. Tapi kalau kita bijak, kita dekat kepada Tuhan, kita senantiasa mencari Tuhan, maka pilihan kita menjadi satu pilihan yang senantiasa baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Tidak menjamin di dalam segala sesuatu yang kita pilih itu kehidupan kita akan menjadi aman, tentram. Tidak menjadi jaminan, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang di dalam pilihan yang kita jalani, kita tahu ini adalah hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ justru akan banyak tantangan. Kenapa? Karena iblis tidak akan senang dengan hal-hal yang demikian. Mereka akan senantiasa berusaha untuk menjatuhkan kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Gembala juga sudah pernah menyatakan bahwa ketika kita mau dekat kepada Tuhan, iblis tidak akan senang. Dan iblis itu tidak mencari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka itu tidak berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi justru orang-orang yang setia kepada Tuhan itu yang senantiasa menjadi incaran dari iblis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjut, bahwa di sini sekali lagi saya tekankan kepada kita, firman Tuhan ini datang kepada kita sekalian. Mari kita lapangkan dada kita untuk menerima firman Tuhan ini. Amin. Dan sekali lagi saya ingin kita bacakan bersama-sama untuk bacakan ayat tadi, bro. Ayat yang ke-6 dari Yesaya pasal yang ke-55, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Di sini kita akan melihat bahwa
ada satu kata penting yang diawali dari ayat ini, yaitu carilah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, carilah. Ini menandakan bahwa kita ini harus berusaha, kita ini harus melakukan satu tindakan, kita ini harus di dalam kita itu mencari Tuhan, maka itu kita butuh tindakan cari Tuhan. Bukan di sini dikatakan diam di tempat maka Tuhan akan datang kepadamu. Tidak dikatakan demikian, tetapi di sini dikatakan cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini mungkin Bapak Ibu di dalam pandangan Bapak Ibu merupakan satu hal yang kontras dengan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang kepada mereka. Lalu tidak ada inisiatif sama sekali dari manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi di sini berbeda Bapak Ibu. Ini jangan kita samakan dengan kondisi itu. Karena di sini berbeda, kenapa? Karena ini kita sudah di dalam kondisi orang-orang yang percaya. Yes. Kita tahu jalan untuk menuju kepada Tuhan. Kita tahu kemana dan bagaimana kita harus mencari Tuhan. Kita tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau satu hal itu kita lakukan dengan terpaksa, tetapi Tuhan mau itu betul-betul lahir dari hati kita. Amin. Ketika sesuatu yang kita lakukan itu lahir dari hati kita, seperti yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu, suatu hal yang kita lakukan yang lahir dari hati kita, bukan karena paksaan, bukan karena kita hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi itu betul-betul lahir dari hati yang mau untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Itu akan menjadi satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal sekali lagi, ini merupakan satu hal yang penting. Cari Tuhan berarti menandakan bahwa kita itu harus berusaha, bukan hanya diam-diam saja, tetapi kita berusaha sekuat tenaga. Di sini kita di dalam mencari Tuhan, di sini yang dikatakan carilah Tuhan, berarti di dalam hal ini kita itu menggunakan segala pemikiran kita. Kita menggunakan tenaga kita menggunakan hati kita, perasaan kita untuk mencari Tuhan. Amen. Untuk mau datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, cari Tuhan berarti sekali lagi saya tekankan, kita menggunakan pikiran kita menggunakan tenaga kita menggunakan hati kita, seluruh kehidupan kita ini kita gunakan untuk mencari Tuhan. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena Tuhan mau apa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah betul-betul hal yang lahir dari hati kita, merupakan satu hal yang betul-betul dengan sungguh-sungguh kita lakukan untuk Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Cari Tuhan. Di sini dikatakan carilah. Siapa yang harus kita cari? Seperti di ayat tadi sudah jelas, bukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, bukan hal-hal yang membuat kita itu senang, happy, bukan hal-hal yang membuat kita itu tenang, tentram seperti yang diharapkan oleh dunia, bukan demikian Bapak Ibu. Tetapi di sini dengan jelas dikatakan yang harus kita cari adalah Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Dia yang harus kita cari? Dan kenapa kita harus cari Dia? Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa di sini keadaan bangsa Israel begitu di dalam keadaan yang sangat terpuruk. Mereka di dalam keadaan zona yang sangat kritis. Mereka betul-betul membutuhkan pertolongan. Mereka betul-betul sangat membutuhkan pembebasan. Mereka ini diperbudak, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana perbudakan zaman dahulu ya. Perbudakan zaman dahulu betul-betul sangat sadis Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya peri kemanusiaan Bapak Ibu ya. Tidak ada. Sekarang ada undang-undang peri kemanusiaan ya. Di sana waktu itu dulu tidak bisa. Kalau tuannya mau bunuh hambanya terserah tuannya, suka-sukanya. Tetapi di sini bangsa Israel itu betul-betul di dalam keadaan yang demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu kondisi ini, bagaimana kita ini kerja tanpa dibayar, kerja dengan sekuat tenaga. Kalau sakit tidak ada yang ngurusi. Kalau di dalam keadaan yang menderita tidak ada yang peduli. Mereka urus diri mereka sendiri. Itu keadaan waktu mereka zaman itu Bapak Ibu ya. Jadi
Di sini memang keadaannya sangat-sangat kritis dan sangat-sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu. Sebab itu di sini mereka itu membutuhkan satu sosok atau pribadi yang akan membebaskan mereka. Dan di dalam keadaan ini, Bapak Ibu, tragisnya tidak ada satupun yang mampu untuk membebaskan mereka. Karena mereka berada di dalam kuasa zaman pemerintahan Raja Babel pada waktu itu ya, yang sangat kejam. Sehingga Bapak Ibu tahu bahwa di dalam pemerintahan itu mereka betul-betul diperbudak dan tidak ada yang sanggup untuk membebaskan mereka. Bahkan Raja Babel sendiri pun mengatakan, siapa yang sanggup melepaskan engkau, hai Israel? Tidak ada. Seluruh kerajaan waktu itu takluk di dalam kerajaan Babel waktu itu, Bapak Ibu ya, termasuk Israel. Dan mereka diperlakukan seperti diperbudak, diperlakukan sesuai dengan keinginan orang-orang zaman itu di Babel, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita perhatikan, dan ternyata tidak ada yang sanggup untuk menolong mereka. Dan Tuhan katakan, cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka, hanya Tuhan yang sanggup untuk membebaskan mereka. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan di ayat yang mulai di ayat yang keempat, bro tolong dibacakan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Iya. Nah, jadi ini berbicara tentang Daud, di mana Tuhan itu di sini dikatakan, aku telah menetapkan Daud sebagai saksi bagi bangsa-bangsa. Jadi Daud ini menjadi satu tokoh sentral yang dipasang oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Tetapi di sini dikatakan ini yang menjadi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima, di situ dikatakan, sungguh engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak kenal itu akan datang kepadamu. Ya, jadi bukan tujuannya untuk mendidas mereka lagi, bukan, tetapi tujuannya adalah untuk, ini merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Israel suatu saat mereka ini akan menjadi seperti demikian. Orang-orang semua akan takluk kepada mereka, dan mereka ini tidak lagi diperbudak. Orang-orang akan terkagum melihat bangsa Israel. Ini yang dikatakan di ayat yang sebelumnya ini. Tetapi supaya hal itu terjadi bagi bangsa Israel, maka yang Tuhan katakan, cari Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau ingin bangsa Israel, di sini Tuhan katakan, kalau kamu ingin dikagumi, kalau kamu ingin kamu itu menjadi satu bangsa yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain, satu hal yang harus dilakukan adalah cari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Firman Tuhan yang sama yang datang kepada kita saat ini, datang juga kepada kita mengatakan hal yang sama. Cari Tuhan. Mungkin saat ini kita di dalam keadaan yang begitu sangat buruk. Mungkin kita di dalam keadaan yang tidak baik saat ini. Firman Tuhan katakan, cari Tuhan. Maka di situ dikatakan di ayat yang keempat, sungguh aku telah menetapkan dia. Aku telah, di sini firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan telah menetapkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa dan menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Artinya, dan di ayat yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Wow, luar biasa. Di sini dikatakan oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jika ingin kehidupan kita, memang kita itu Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi seperti, tujuan hidup kita adalah supaya kita itu menjadi dikagumi orang-orang banyak. Kalau kita dikagumi orang banyak itu merupakan satu bonus bagi kita, Bapak Ibu. Tapi yang utama bagi kita adalah cari Tuhan.
Ketika kita mencari Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu, maka orang-orang akan melihat kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bukan untuk memuliakan kita Bapak Ibu, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita menjadi contoh, kalau kita menjadi panutan bagi banyak orang, kalau kita ini, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita ini menjadi contoh ya. Seperti dikatakan, kita ini menjadi satu tokoh yang menjadi sorotan bagi banyak orang, supaya orang-orang melihat kita, mereka akan melihat Allah yang ada di dalam kita. Ini yang Tuhan inginkan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Cari Tuhan. Jika kehidupan kita mungkin di dalam keadaan yang terpuruk, datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita datang, mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, masalah kita mungkin belum langsung selesai. Tetapi kita pasti, yang saya jamin kita dapatkan adalah damai sejahtera, adalah kekuatan. Tuhan juga akan memberikan kita hikmat, dan olehnya kita akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan suatu hal yang betul-betul luar biasa. Kita melihat bangsa Israel berada di tengah-tengah masalah yang sangat kritis. Bukan hanya kritis, mereka itu terancam binasa. Mereka itu dalam keadaan yang terancam binasa, ya. Sehingga di dalam keadaan yang memalukan, mereka di bawah penghukuman, mereka diperbudak. Tetapi Tuhan katakan, cari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Karena tidak ada satupun yang sanggup untuk membebaskan mereka dari masalah yang sedang mereka hadapi Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang sanggup untuk membebaskan mereka selain Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita menghadapi masalah mungkin berbeda-beda, tetapi jalan keluarnya satu, cari Tuhan Bapak Ibu. Masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin kita mengatakan, oh saya butuh uang. Oh mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh saya membutuhkan penghiburan. Oh saya membutuhkan apa dan sebagainya. Saya katakan cuma satu yang kita butuhkan di tengah masalah apapun yang kita hadapi, kita yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan merupakan yang terutama dan paling utama dari segala sesuatu yang paling kita butuhkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terus yang selanjutnya, sekali lagi bacakan bro di ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya, luar biasa. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selagi ia dekat. Wow, di situ dikatakan berseru. Bapak Ibu tahu ya, kalau dikatakan berseru, berarti seolah kalau misalnya kita ketinggalan bus atau ketinggalan kendaraannya, kita pasti akan teriak, "Weh, tunggu." Nah, di sini dikatakan cari Tuhan, bukan hanya cari, tetapi dikatakan berseru. Nah, yang saya ingin katakan bahwa ini berseru seruan itu merupakan satu tindakan yang kita lakukan. Tidak seperti yang saya katakan tadi, ketinggalan bus terus kita teriak tolong, atau mungkin kita di tengah bahaya terus kita katakan tolong. Beda ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan berserulah kepada Tuhan. Ini merupakan satu tindakan yang kita lakukan, di mana ini menyatakan bahwa kita itu betul-betul sangat butuh Tuhan. Berseru kepada Tuhan, bahwa kita berseru kepada Tuhan, bahwa ini menyatakan bahwa tidak ada yang lain yang kita butuhkan selain Tuhan. Ini menandakan bahwa kita itu betul-betul sangat inginkan Tuhan. Amin. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lain yang paling kita inginkan selain Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya temukan dari kata berseru ini, bahwa kita ini menunjukkan satu ekspresi di mana kita itu menunjukkan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang sanggup untuk melakukan
membebaskan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita di tengah-tengah kritis yang sedang kita alami, di tengah-tengah hal yang terpuruk, di tengah-tengah keterpurukan kita. Berseru kepada Tuhan menandakan bahwa kita ini pasrah, kita ini mau berserah kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin kita ketika di tengah-tengah masalah kita mungkin mengatakan, oh saya masih kuat, oh saya masih bisa lewati ini. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Saya mau katakan saat ini Bapak Ibu, masalah apapun yang kita hadapi, kecil besar menurut kita tetap membutuhkan Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sedetik pun di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu, saya katakan satu hal bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah melupakan tidak pernah melupakan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sendiri menyatakan bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia juga mengatakan bahwa Dialah Immanuel. Immanuel itu adalah salah satu nama untuk Allah, sebutan untuk Allah. Dikatakan Dia adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Tetapi yang jadi masalahnya pada kita sendiri Bapak Ibu. Kita yang sering melupakan Tuhan, kita yang sering meninggalkan Tuhan. Kebanyakan orang nanti sudah berada di dalam masalah, sudah berada di dalam satu hal yang tidak baik, terus mengatakan, oh Tuhan ampun saya sudah melupakan Tuhan. Tuhan ampun saya sudah meninggalkan Engkau Tuhan. Itu adalah yang sering terjadi kepada kita sebagai manusia Bapak Ibu. Tetapi di sini saya ingin katakan, jangan pernah kita lupakan Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Selalu di dalam kehidupan kita mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, dan lakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita Bapak Ibu. Ini penting untuk kita pahami, dan saya harus sampaikan ini Bapak Ibu. Cari Tuhan. Karena ini sebenarnya seperti saya katakan tadi, firman Tuhan ini datang bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan kepada orang-orang yang membenci Tuhan, atau orang-orang yang sedang tidak mengenal Tuhan lalu mereka akan binasa, tidak. Ini datang kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, yang tadinya mereka itu dekat dengan Tuhan, yang tadinya mereka itu begitu sangat mengasihi Tuhan. Amin. Tetapi tiba-tiba mereka berpaling. Dan Tuhan katakan, kalau di dalam kitab yang lain dikatakan kamu sudah jatuh terlalu dalam. Cari Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan ingatlah kasih mula-mula. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami dan kita terus lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi tolong bacakan di ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Iya, Bapak Ibu, ini satu hal yang harus kita ingat. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita perhatikan. Cari Tuhan. Terus di sini dikatakan selama Ia berkenan ditemui. Terus yang selanjutnya, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti saya katakan di sini yang menjadi kesimpulan saya, akan ada saatnya di mana Tuhan itu tidak akan ingin kita temui. Akan ada saatnya di mana Tuhan itu tidak lagi dekat dengan kita Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan selagi Ia berkenan, mari kita datang kepada Tuhan. Selagi Ia mau ditemui, mari kita berseru, mari kita cari Dia. Selagi Dia dekat, marilah kita berseru kepadanya Bapak Ibu. Akan ada saatnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, sebelum terlambat, marilah kita datang kepada Tuhan. Amin. Marilah kita mencari Tuhan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kita memiliki nafas dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu.
beberapa saudara kita, keluarga kekasih kita, mungkin orang tua ataupun kerabat kita ya, suami kita sudah menyelesaikan kehidupan mereka, tugas mereka di dunia sudah selesai. Amin. Tapi kita masih memiliki kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kita masih memiliki kesempatan untuk berseru kepada Dia. Kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita masih memiliki kesempatan juga untuk menyenangkan hati. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, supaya kehidupan kita ini semakin berkenan kepada Tuhan, teruslah berusaha untuk mencari Tuhan. Amin. Berseru kepadanya. Artinya kita juga mencari segala kehendak-Nya, maka Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Amin. Tapi Bapak Ibu, saya sangat terkesan dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian, bahwa mencari Tuhan itu tidak semudah kita mencari uang atau mencari kesenangan-kesenangan pribadi yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu lebih mulia, karena Tuhan itu lebih agung dari segala sesuatu itu. Kita mencari uang begitu dengan mudah, tetapi kita mencari Tuhan, di sini yang saya katakan bahwa ini merupakan satu tindakan yang harus kita lakukan betul-betul dengan, ini kan keadaan kita, misalnya keadaan bangsa Israel ini sedang berpaling dari Tuhan. Jadi ketika dikatakan cari Tuhan, berarti ini mereka lakukan ini dengan tindakan yang betul-betul mereka mau mencari Tuhan. Artinya kehidupan mereka yang lama mereka mau tinggalkan dan mereka mau menuju kepada Tuhan. Artinya segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan mereka tinggalkan, lalu mereka mencari Tuhan. Coba tolong dibacakan ayat yang ke-7, bro. Ayat yang ke-7 demikian, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dan limpahnya, dengan limpahnya. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Ini suatu hal yang sangat luar biasa untuk kita pahami. Kalau kita datang kepada Tuhan terus kita mengatakan saya ingin bertemu dengan Tuhan, saya ingin mencari Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita, kita tidak mau bebaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, terus kita masih bawa-bawa, terus katakan saya rindu kepada Tuhan, saya rindu bertemu dengan Tuhan, tetapi kita tidak ingin melepaskan segala dosa, melepaskan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak akan menemukan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi kita mencari Tuhan dengan kerinduan, kita menggunakan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, tenaga kita, kita gunakan untuk mencari Tuhan. Amen. Dan juga di dalam hati kita, kita mau memiliki kerinduan dan kita mau melepaskan diri dari segala ikatan yang mengikat kita. Nah, seperti di dalam Ibrani dikatakan bahwa lepaskanlah dirimu atau dari segala macam ikatan yang mencoba, yang terus, yang begitu mengikat engkau, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa ketika kita mau bertemu Tuhan, maka kita juga mau untuk meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan, lalu kita akan menerima segala hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat ini, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jangan takut. Mungkin kita mengatakan, oh, saya ini sudah terlalu hina, saya ini sudah terlalu najis, saya ini sudah terlalu begitu menyakiti hati Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu.
selagi masih ada waktu, Tuhan sangat rindu. Justru orang-orang yang demikian, yang menyadari bahwa dirinya sedang di dalam keadaan yang terpuruk, sedang di dalam keadaan yang berdosa, tetapi rindu datang kepada Tuhan, itulah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh Tuhan. Jangan seperti ini Bapak Ibu, kita sudah berdosa tetapi kita tidak tahu bahwa kita ini sedang berdosa, lalu kita datang seenaknya kepada Tuhan tanpa mengakui segala pelanggaran kita. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan menemukan Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal yang sangat luar biasa yang bisa saya bagikan untuk kita di pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita senantiasa tetap terus fokus kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Saya tidak mengatakan bahwa kita itu mencari uang itu tidak penting, tidak. Tetapi saya ingin katakan, uang itu memang penting bagi kita, tetapi Tuhan jauh lebih penting dari itu semua. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan. Satu hal yang simpel Bapak Ibu, seperti yang dikatakan, saya mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa ketika ada hal lain yang misalnya kita lakukan yang bersamaan dengan jam-jam ibadah kita, di situ dikatakan hamba Tuhan itu mengatakan kita pilih yang mana, ya. Kita pilih mana saja itu tidak masalah, tetapi apa yang menjadi tujuan kita memilihnya. Kita memilih mengabaikan ibadah kita, itu mungkin tidak masalah Bapak Ibu, tetapi bagaimana dengan hati kita? Apakah yang kita pilih itu satu hal yang memang di sana kita juga memuliakan Tuhan atau tidak? Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan harus menjadi yang utama. Mungkin kita di dalam pekerjaan kita, mungkin kita bertanya, bagaimana sih kita bisa memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Lakukan yang benar di dalam pekerjaan kita. Lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan ada dosa di dalam pekerjaan kita, maka itu pasti berkenan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita mengatakan, bagaimana sih saya bisa hidup di dalam kebenaran di dalam pekerjaan? Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan tekun, maka di sana kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang pun akan melihat kita, mereka mengatakan, ini orang adalah orang-orang yang bukan orang biasa. Kalau sudah ada kata-kata yang demikian, maka Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan satu hal yang berkenan kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka orang-orang akan melihat kita. Di situ dikatakan, sungguh Engkau akan memanggil bangsa-bangsa. Di ayat yang keempat saya ulangi, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menetapkan kita menjadi saksi bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita ini merupakan saksi-saksi di mana orang-orang akan melihat kita. Betul nggak kita ini sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan? Ataukah betul nggak kita ini sungguh-sungguh orang yang mencari Tuhan? Jangan sampai mungkin di dalam kehidupan kita, justru karena tindakan kita, orang-orang bertindak sebaliknya. Mereka bukan, orang Kristen ternyata seperti ini. Katanya dia itu sungguh-sungguh beribadah tetapi sikapnya seperti ini. Dia ini sungguh-sungguh melayani Tuhan tetapi ya ternyata seperti ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita dilihat oleh orang, yang Tuhan inginkan adalah, ternyata orang Kristen demikian. Mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan terlihat mereka itu diberkati oleh Tuhan karena kesungguhannya. Baiklah Bapak Ibu, di situ dikatakan juga kalau di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita masih tetap bisa mengucap syukur. Itu akan membuat daya tarik bagi orang lain. Bagaimana sih kamu bisa tetap bersuka cita? Bagaimana sih kamu bisa tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang begitu berat menimpa kamu saat ini? Kita baru bisa menjelaskan semuanya karena Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, biarlah di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mencari Tuhan dan kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita menemukan Tuhan, maka kita akan menemukan kehendak-Nya. Dan itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga di ayat yang keempat tadi, ayat yang kelima, itu menjadi nyata di dalam kita. Kita menjadi saksi dan kita itu menjadi
contoh bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian di awal tadi. Pujian awal tadi, bro. Mungkin mati. Oke. Maafkan Bapak Ibu ya, ada sedikit kesalahan teknis. Apa tadi pujian, Bro? Oke. Ya. Ketika aku berbeban berat. Sekali lagi Bapak Ibu, cari Tuhan selagi ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selagi ia dekat. Jangan takut, Tuhan ada bersama kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Sama-sama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, sertai kami walaupun di dalam keadaan yang tidak begitu baik saat ini ya Tuhan. Kami tetap masih bisa beribadah seperti saat ini ya Tuhan. Ini tidak mengurangi semangat kami untuk tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Untuk itu saat ini ya Tuhan, kami tetap berdoa, biar firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Dan biarlah itu tertanam di dalam setiap hati kami, tumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah kami ini ya Tuhan, Hamba juga teringat. Kami teringat untuk beberapa sidang jemaat saat ini yang mengalami, untuk dua keluarga yang mengalami kedukaan.
Kami berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah penghiburan daripada Tuhan untuk senantiasa menghiburkan, untuk senantiasa menguatkan mereka di dalam keadaan mereka saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa, biarlah Tuhan tetap melingkupi mereka, tetap jaga mereka di dalam keadaan mereka, tetap jaga di dalam kehidupan mereka, tetap kuat, sehat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga teringat untuk beberapa sidang jemaat saat ini ya Tuhan. Bahkan Bapak Gembala saat ini yang masih dalam keadaan yang kurang begitu baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka. Angkat mereka di dalam keterpurukan mereka saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Hamba juga teringat bagi saat ini beberapa sidang jemaat Tuhan yang masih di dalam pemulihan, baru selesai operasi ya Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan juga tetap memulihkan keadaan mereka hari demi hari, bahkan waktu demi waktu mereka akan terus, pemulihan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ini ya Tuhan, bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu, sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, maupun seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan live streaming ini, kiranya kekuatan dari Tuhan, kiranya kesehatan dari Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami, akan senantiasa menguatkan setiap kami di dalam sidang jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan saat ini yang sedang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka akan senantiasa disertai oleh Tuhan, akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan saat ini ya Tuhan, kiranya berkat daripada Engkau Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, menyertai kami di dalam segala aktivitas kami, keluar masuk kami, di dalam keadaan kondisi apapun saat ini kami. Berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Daud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sebentar Bapak Ibu, untuk waktunya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman kita 1 minggu ke depan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Ibadah PA jam 5 sore, ibadah kaum muda juga hari Sabtu tetap berjalan seperti biasa, dan juga ibadah sekolah minggu tetap berjalan, dan juga ibadah minggu tetap berjalan seperti sedia kala. Dan kita senantiasa kiranya tetap tekun di dalam mendengarkan firman Tuhan, baik itu PA, baik itu sekolah minggu maupun ibadah minggu. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara, kami dari pihak gereja, kami dari pihak pelayan Tuhan, dan saya mewakili Bapak Gembala mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi 2 jemaat kami yang tercinta, yaitu keluarga daripada suami daripada Ibu Susan. Kami ikut berbelasungkawa, dan juga suami daripada Ibu Ami, kami juga ikut berbelasungkawa. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan, dan keluarga juga diberikan kemampuan di dalam menjalani masalah-masalah kehidupan yang dialami. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami orang yang to the point, kami orang yang sangat jujur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami melayani ibadah pemakaman daripada suami Ibu Susan, yaitu Bapak William. Kami memakai pakaian-pakaian yang sangat-sangat lengkap sesuai dengan protokol yang ada, memakai masker, memakai seluruh perlengkapan. Namun jikalau memang Bapak Ibu takut masih kepada kami, no problem Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hal-hal yang biasa saja. Namun ada beberapa jemaat yang berkata kepada kami pribadi, terlebih khusus saya, tindakan kami itu merupakan satu kecerobohan atau satu kebodohan atau satu kekeliruan.
Saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan itu karena kami orang yang sangat to the point Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kami mempunyai prinsip di dalam melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu boleh mengajari kami, memberikan kami masukan apa saja, kami akan terima. Tapi untuk masalah prinsip di dalam melayani, itu merupakan tujuan kami, itu merupakan pegangan kami seumur hidup. Kami tidak diajari di kampus untuk menjadi hamba Tuhan yang berjalan di belakang domba-dombanya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Kami tidak diajari di kampus oleh dosen-dosen kami, oleh bapak-bapak gereja. Kami tidak diajari untuk menjadi hamba Tuhan maupun gembala yang berjalan di belakang domba-dombanya. Namun kami diajari untuk berjalan di depan domba-dombanya. Kamilah yang pertama menghadapi mara bahaya. Kamilah yang pertama menghadapi situasi kondisi yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kami siap mati Bapak Ibu Saudara. Itulah prinsip pelayanan kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mungkin mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang keliru. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengerti posisi daripada keluarga itu. Kita terkadang tidak pernah memikirkan posisi daripada keluarga yang bersangkutan. Kita tidak memikirkan itu. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri selamat. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita berada di posisi keluarga itu, bagaimana perasaan kita? Semua orang meninggalkan, semua orang tidak mau mengurus. Bahkan pihak gereja tidak mau mengurus. Apa gunanya gereja jikalau gereja tidak mau mengurus Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu saya berkata sama Olpi, kami lebih baik dijauhi. Namun kami sudah melakukan tugas-tugas kami dan kami berbahagia. Kami tidak menyesal sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Dan keputusan ini adalah keputusan kami bersama. Tidak ada paksaan dari siapapun. Ini merupakan prinsip pelayanan kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kami selalu sukacita di dalam melayani. Kami tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu beberapa hal yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita to the point karena kita merupakan keluarga. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, kami minta maaf Bapak Ibu Saudara jika mungkin kami melakukan satu kesalahan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan ulang tahun bagi Flo selamat ulang tahun. Kiranya menjadi anak yang baik, anak yang cinta orang tua, anak yang cinta sesama, dan masa depannya kiranya selalu diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk semuanya sidang jemaat yang sudah percaya kepada kami, yang sudah mempercayakan kami pelayanan ini. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan damai sejahtera bagi kita. Shalom. Yay.